Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma 'ubidallahu bi syai'in afdalu min fiqhin fidin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi 'abidin li kulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqh al-hadits. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim di acara Ar-Ribat Ma'al Hikmah ini, yang mana ini adalah suatu majelis ta'lim, yaitu tempat kita belajar tentang ilmu keagamaan dan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Tentunya adalah agama al-Islam, yang mana agama kita ini adalah suatu agama yang sangat mulia dan tinggi. Kemuliaan dan ketinggian agama kita ini jangan hanya slogan, jangan hanya kalimat, jangan hanya satu yang kita gembor-gemborkan, yang selalu kita suarakan. Islam itu adalah suatu agama yang tinggi. Tidak ada suatu agama yang lebih tinggi selain daripada Islam. Jangan kita hanya berbicara seperti itu saja, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin rahimakumullah, di dalam kita beragama, tentu jelas agama Islam ini suatu agama yang sangat luas, yang sangat dalam. Begitu profil keagamaan ini yang sangat dalam, sehingga kita di dalam Islam dari umur 7 tahun sampai umur 80 tahun mungkin, bahkan lebih daripada itu bisa jadi. Tapi karena keluasan, kedalaman ilmu di dalam hal keagamaan Islam ini, kadang-kadang kita masih bermujadalah, masih perebutan paham, masih berbeda asumsi, bahkan tidak sungkan-sungkan untuk saling serang menyerang, saling salah menyalahkan, merasa kita yang lebih dalam, yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih istimewa. Bahkan orang lain kita anggap rendah, anggap lemah, anggap di bawah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita jangan sampai untuk berhenti mempelajari ajaran-ajaran Islam ini. Karena Islam yang sebenarnya, Islam yang sejati adalah Islam rahmatan lil alamin. Jangankan kita satu agama, jangankan kita satu ideologi, satu pendapat, satu asumsi, bahkan di luar Islam pun kita, atau sesama Islam kita yang berbeda paham, itu tidak perlu kita untuk saling menyerang, tidak perlu kita saling menyalahkan, dan tidak perlu kita saling gontok-gontokan, merasa yang lebih baik, yang lebih istimewa daripada selain kita. Na'udzubillahi min dzalik.
Oleh karena itu, Al-Fakir benar-benar sangat subhanallah tertarik, terpaku dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh leluhur kita ke Indonesia ini oleh para aulia Allah, umumnya khususnya oleh Wali Songo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena saking luas, saking dalam, saking lebarnya ilmu keislaman, saking dalamnya ilmu keislaman, maka kadang-kadang kita sulit untuk memahami dan kadang-kadang kita susah untuk mengaplikasikan ke hati nurani kita. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, adanya saling serang menyerang, adanya saling kafir mengkafirkan, saling menuduh munafik, saling menuduh orang sesat, ini adalah tiada lain tiada bukan, ini adalah kedangkalan alam pikiran kita dalam memahami keagamaan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Al-Fakir pikirkan, atau kadang-kadang Al-Fakir di sini suka merenung. Memang seperti itu kenyataannya. Apa? Ya seperti begini, Al-Fakir pikirkan, Islam itu memang kadang-kadang sedikit kafir, kadang-kadang sedikit sesat, kadang-kadang sedikit-sedikit munafik. Memang yang mengatakan sesat, yang mengatakan munafik, yang mengatakan kafir, itu memang adalah ada referensinya, ada keterangannya, Al-Quran ataupun hadis, kaul ijma ulama ataupun kias. Cuma di sini kita kadang-kadang memahaminya yang kurang begitu halus, tidak seperti para aulia Allah. Karena para aulia Allah yang zuruna ila ummati birahmah. Jadi yang zuruna birahmah, jadi melihat manusia, melihat umat dengan penglihatan kasih sayang. Ya makanya di Indonesia, di Nusantara ini, ya kadang-kadang hiburan terbuka lebar bebas, berbagai macam hiburan, macam-macam hiburan. Kadang-kadang juga ada pendakwah perempuan, ada juga grup-grup musik dangdut, dan ada musik-musik yang lainnya. Ini adalah para leluhur kita, para aulia memandang terhadap umat adalah yang zuruna birahmah. Jadi melihatnya dengan kasih sayang. Kalau kita langsung mengaplikasikan Al-Quran ataupun hadis atau ke kaul ulama, tentu yang sudah tadi Al-Fakir katakan, musik menimbulkan munafik dan berbagai macam lainnya. Tapi para ulama, para aulia tidak ke situ. Karena begini, kita dicontohkan seperti ini. Kita misalkan beli telur nih, telur mentah, belum diapa-apakan. Kita beli terigu misalkan, terigu juga masih mentah. Tentu telur mentah, terigu mentah, dan alat-alat kue lainnya yang menjadi alat satu kesatuan untuk membuat kue, itu tidak akan enak dimakan sebelum dimasak, sebelum diolah. Seperti kita membuat bolu, kan ada terigu, ada gula, ada air,
ada telur, dan berbagai macam peralatan. Itu memang, itulah alatnya. Itu bahan enak, tapi belum diolah, belum dijadikan suatu kue, dimakan, tentu kita akan kelabakan. Halnya diterima ataupun tidak, seperti itu pun agama. Seperti apa? Ya, seperti yang sudah tadi Al-Fakir katakan, kalau kita mendengar musik, tentu ada keterangannya, fasubba ala udhuni al-anuk, maka akan ditumpahkan kedua kuping kita adalah timah yang dapat dipanaskan, dididihkan dari api neraka. Ini belum matang seperti itu. Jadi kalau ini diterapkan di Nusantara, gegerlah bangsa Nusantara ini. Kenapa? Karena itu belum dimasak, belum dimatangkan oleh para aulia, karena melihat umat yang dulu lebih rahmah, melihatnya dengan kasih sayang, tidak seperti itu. Masih banyak keterangan, masih banyak hadis, dan Al-Quran berikut tafsirnya untuk tidak menjadi seperti itu. Kenapa? Karena ada satu keterangan, barang siapa yang setiap detik, setiap saat selalu mendengarkan musik, lupa segalanya, terpaku oleh keindahan musik. 70 tahun kita mendengarkan, diam, duduk di tempat hiburan, tapi kita mendengarkan tausiah, kita mengaji keagamaan 1 jam saja, maka dihapus dosa-dosa kita yang begitu lama untuk mendengarkan keindahan-keindahan musik yang berlebihan. Jadi intinya apa? Ya intinya berarti kita bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja. Waktunya kita hiburan, misalkan kita mendengar musik, ya silahkan. Yang penting musik itu, yang penting nyanyian itu tidak mengarahkan, tidak mendorong kita untuk berbuat maksiat. Gak apa-apa. Karena keterangan-keterangan di dalam Al-Hadits, juga ada keterangan-keterangan di dalam Alkitab, banyak yang berbentuk syair-syair, lagu-lagu. Jelas syair dan lagu itu adalah mengandung mau'izah, edukasi terhadap kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Al-Fakir mengajak atau berbicara sederhana di dalam waktu-waktu sekarang ini diramaikan dengan adanya polemik nasab ini. Al-Fakir mengingatkan, Al-Fakir mengajak, dan Al-Fakir mengajak ngobrol, terutama kepada saudara-saudara Al-Fakir yang mungkin belum mengerti, atau yang mungkin hatinya tertutup untuk membuka hati untuk mencari kebenaran, sementara kita masih sibuk dengan mencari pembenaran. Jadi di sini ayo kita berpikir, ayo kita kosongkan hati nurani kita. Jangan ada kita keberpihakan, jangan ada kita mencintai sesuatu kubu. Jangan, bersihkan.
netral. Setelah netral, kita dengarkan kedua belah pihak. Di sini tentu pertama yang muncul ke permukaan adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau meneliti, menelusuri tentang klan Habib Ba'alawi. Kenapa klan Habib Ba'alawi ini diteliti, ditelusuri oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Ya karena mungkin ada sesuatu hal yang beliau perlu menelusuri. Karena sebelumnya beliau adalah mengisbat bahwa Habib Ba'alawi yang beredar di Nusantara ini, maka diisbat oleh beliau adalah mereka adalah min dzurriyyati Rasulillah. Itu sebelum penelitian. Tapi kenapa setelah beliau meneliti justru beliau berstatement bahwa Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini atau yang ada di luar Indonesia ini yang bermarga ke Ba'alawi, maka beliau menyatakan, beliau berstatement bahwa mereka adalah bukan dzurriyyah Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin belum semua menerima ini. Masih banyak yang ngamuk di luar sana. Masih begitu banyak yang bertengkar di luar sana. Teman sesama teman, gontok-gontokan, saudara sesama saudara juga berkelahi. Perguruan dengan perguruan sama, bahkan satu perguruan pun berpecah, bertengkar, berkelahi, memperebutkan tentang hal ini. Jadi kata sebahagian, Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasul. Harus kita hormati, harus kita muliakan, walaupun seperti apa kelakuan mereka, walaupun mereka maksiat, walaupun mereka mungkarot, walaupun mereka bodoh, tetap harus dimuliakan, harus dihormati, karena mereka adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain beda, justru menyatakan bahwa Habib Ba'alawi itu adalah mutlak hakul yakin, bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Fakir hanya bicara. Di sini Al-Fakir hanya ngobrol-ngobrol kecil saja. Apa yang mau diobrolkan? Apa yang mau dibicarakan? Kita lihat. Sayyiduna Muhammad, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya putri Sayyidatuna Fatimah aja. Punya putra Sayyiduna Husain, punya putra Ali Zainal Abidin, punya putra Muhammad Al-Baqir, punya putra Ja'far Shadiq, punya putra Ali Al-Uraidi, punya putra Muhammad An-Naqib, punya putra Isya, punya putra Ahmad. Ini sahih. Ini sahih. Ada hadisnya dan tertulis, tercatat di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab setiap abad. Pertama ditulis di abad keempat, yaitu
Di dalam kitab Sirri Silsilatil Alawiyah diterangkan silsilah ini. Terus abad kelima ada kitab Tahdhibul Ansab, ada kitab Al-Majdi, ada kitab Al-Muntakilah Qoribiyah karangan Ibnu Tobbah. Abad ke-6 ada kitab Al-Fakhri. Ada abad ke-7 ada kitab Al-Asili. Abad ke-8 bahkan abad ke-9 Ibnu Inabah menyusun kitab, yaitu kitab Umdatul Talib Al-Kubra. Dari abad ke-4 kitab abad ke-5, kitab abad ke-6 Sajaratul Mubarakah karangan Syekh Fahru Raji. Ini adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 yaitu kitab Al-Inabah, yaitu Umdatul Talib Al-Kubra, menyatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Terus bagaimana ini sehingga menimbulkan polemik yang begitu ramai di Nusantara ini, bahkan di dunia ini? Karena Habib Alwi ini leluhurnya adalah Ubaid. Ubaid ini dicangkolkan ke Sayyid Ahmad. Jadi Habib Ali Abi Bakar Asyakron, beliau adalah menyusun kitab yang mana kitab Habib Ali Abu Bakar Asyakron ini beliau adalah punya leluhur. Siapa leluhur beliau? Yaitu Ubaid. Kata beliau, Ubaid ini adalah anak Sayyid Ahmad. Ini yang jadi permasalahan. Sedangkan Sayyid Ahmad ini tidak punya anak Ubaid. Jadi Habib Ali Abu Bakar Asyakron itu adalah bin Abdurrahman bin Maulana Dawilah bin Ali Sohib Darroh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Sayyid Ahmad. Ini menurut katanya Habib Ali Asyakron. Sedangkan Ubaid ini tidak diakui oleh kitab-kitab yang terdahulu. Jadi udah tadi Al-Fakir katakan, dari kitab abad ke-4, kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 awal pun beberapa kitab. Setiap abad ada kitabnya. Semua keturunan Nabi ditulis di dalam kitab itu. Kitab nasab, kitab sejarah. Semua menyatakan hanya 3. Tidak ada nama Ahmad. Sedangkan Habib Ali Asyakron, beliau mengatakan bahwa Sayyid Ahmad adalah berputra Ubaid. Sedangkan menurut kitab-kitab semua itu adalah tidak ada yang namanya Ubaid anak daripada Sayyid Ahmad. Sudah Sukhrah wal Istifadah
550 tahun lamanya. Setelah 550 tahun lamanya, ada yang mengaku bahwa Ubaid adalah anak Said Ahmad. Jadi tentu ini adalah jadi permasalahan. Oleh karena itu, kalau memang Habib Alwi ini kekeh menyatakan, mengaku bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, yaitu leluhur mereka putranya Said Ahmad, jangan hanya mengaku, jangan aku mengklaim, jangan hanya mengklaim, harus dibuktikan dengan kitab. Kitab nasab, kitab sejarah, ataupun ahli filologi, ataupun tes DNA. Jangan sampai mengaku tanpa bukti. Ya contohnya kan begini. Seperti kita mengaku punya Mas Murni, atau mengaku kita punya mobil seperti itu. Ya tentu ditanyakan STNK-nya minimal, ya mungkin maksimalnya BPKB-nya, supaya bukti. Atau mungkin diperlihatkan barangnya. Atau kita mengaku punya emas murni, ya mungkin harus dites. Takut emas itu adalah imitasi. Itu adalah keharusan. Kalau kita mengaku kita dzurriyyah Rasulullah, ya harus kita bisa membuktikan. Oleh karena itu, selagi kita belum bisa membuktikan dengan kitab ataupun dengan menurut ahli filologi ataupun menurut tes DNA, sama sekali tidak membuktikan dengan satu apapun, maka harus seperti apa umat untuk mempercayainya? Subhanallah. Oleh karena itu, Al-Fakir sangat sedih. Al-Fakir menangis. Al-Fakir meneteskan air mata. Adanya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani min Bani Usman meneliti hal ini. Tentu ini adalah masih berseliweran umat manusia. Bahkan menuduh pemecah umat, bahkan menuduh pembegal nasab, bahkan menuduh pembenci habaib. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya sama sekali tidak seperti itu. Pertama, dasar tujuan yang utama adalah menjaga nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai dimanfaatkan, jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang gila hormat, yang gila kekuasaan, yang gila pujian, sehingga mempergunakan nama Nabi besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kami dan kawan-kawan meminta, dan kami dan kawan-kawan menyatakan, kami menyuarakan kebenaran ini adalah didasari cinta pertama terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nasab sucinya dikotori oleh sebagian manusia yang tentu ingin memanfaatkan dengan nama itu supaya dia dihormati, dimuliakan, dan tentu supaya gampang untuk mencari kekayaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Al-Fakir meminta, karena
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau dulu mengisbat bahwa Habib adalah min dzurriyyati Rasulillah dulu sebelum meneliti. Itu berdasarkan cinta. Tapi setelah melihat dari mereka tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, begitu kasar, frontal, sombong, takabur, dan berbagai macam ujub. Na'udzubillah. Jadi dengan terlihatnya dari klan Habib Ba'alwi ini, ya tentu tidak semuanya. Ya Al-Fakir katakan dari Habib Ba'alwi ini banyak yang soleh, banyak yang sulihah, banyak yang alim, banyak yang alama, banyak yang menjadi ulama besar, dan bahkan banyak yang menjadi aulia Allah. Al-Fakir dan kawan-kawan tidak membicarakan beliau yang bersih, tidak membicarakan beliau yang alim, tapi Al-Fakir dan kawan-kawan adalah membicarakan yang tampil di panggung-panggung, yang pamer nasab, pamer kekayaan. Itulah yang Al-Fakir dan kawan-kawan soroti. Oleh karena itu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meneliti karena melihat fenomena itu. Dari kesombongan, dari keperontalan, dari keangkuhan mereka, akhlak mereka tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Ucapan mereka tidak seperti ucapan Nabi. Mereka berani mencaci maki kepada siapapun, berani menghina, melemahkan, mengejek kepada bangsa Nusantara. Na'udzubillah. Seorang presiden yang begitu terhormat, yang begitu mulia, yang begitu dihormati oleh seluruh umat manusia, karena beliau adalah pemimpin seperti Presiden Joko Widodo. Mereka berani mengatakan kepada Bapak Presiden juga dengan kata-kata, "Hai Jokodok." Na'udzubillah. Kepada ulama NU, Hadratul Kiram yang dihormati oleh umat. Siapa? Hadrat Sayyid Akil Sirot. Mereka serang. Mereka bilang Syiah lah. Mereka bilang berbagai macam pelemahan-pelemahan, penghinaan terhadap beliau. Menteri Agama pun Olil Afakub, mereka bilang iblis. Kiai Haji Ma'ruf Amin pun seorang ulama besar, tokoh NU, bahkan wakil presiden, mereka berani mengatakan babi. Apalagi kepada rakyat jelata, apalagi kepada rakyat kecil. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, itulah yang menimbulkan kesemangatan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk meneliti klan Habib Ba'alwi. Setelah diteliti, ternyata betul adalah bukan dzurriyyah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami dan kawan-kawan, tentu seluruh bangsa Nusantara ini, walaupun Habib Ba'alwi itu bukan dzurriyyah Nabi, walaupun Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Rasulullah,
tetap kami menghormati, tetap kami memuliakan, tetap kami merangkul. Tidak akan kami bedakan duriyah ataupun bukan duriyah, tetap kami akan tetap menghormati, memuliakan, asal berakhlak mulia, asal mau menghargai, menghormati, memuliakan dengan sesama. Bukankah Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah yutamima makarimal akhlak? Bukankah Nabi bersabda, khaliqin nas bihulukin hasan? Bukankah Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa? Tidaklah kami diutus oleh Allah, kata baginda Nabi, terkecuali adalah untuk menyebarkan akhlak-akhlak manusia di muka bumi ini. Dan begitu juga baginda Nabi bersabda, bergaullah dengan manusia dengan akhlak budi pekerti yang bagus. Dan beliau pun bersabda, sebaik-baiknya orang yang beriman itu adalah yang baik akhlaknya, tapi tidak ditampakkan di dalam mereka sifat-sifat itu. Mereka mengaku duriyah Nabi, mereka mengaku keturunan Nabi, tapi mereka melanggar, tapi mereka meninggalkan, tapi mereka mencampakkan hadis-hadis Nabi yang perlu dilaksanakan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi, Habib Ba'alwi yang begitu banyak di Nusantara ini adalah hakul yakin, seyakin-yakinnya adalah bukan dzurriyyah Nabi, bukan keturunan Nabi. Mereka adalah keturunan Ubed. Ubed adalah bukan putra Sayyid Ahmad, karena Sayyid Ahmad putranya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak mempunyai nama yang bernama Ubed. Jadi adanya nama Ubed dinyatakan adalah putra Sayyid Ahmad, itu adalah di abad ke-9. Sudah 550 tahun semua kita mengatakan, menerangkan adalah hanya 3 tanpa Ubed. Jadi kalau misalkan mereka berdalih, wah ini sudah istiharoh, sudah suhroh wal istifadoh, sudah orang pada tahu, ya suhroh wal istifadoh di abad ke-9, tapi kan sudah suhroh wal istifadoh di abad ke-4 ke abad 9. Jadi suhroh wal istifadoh sudah terdahului oleh suhroh wal istifadoh terdahulu, jadi batal. Suhroh wal istifadoh kemudian ini batal karena sudah ada suhroh wal istifadoh sebelumnya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara al-fakir yang belum begitu mengerti, belum begitu mengetahui tentang hal keduriyahan ini, persambungan ini, mari kita sadar, mari kita menyadari, dan mari kita berpikir dan kosongkan hati nurani kita. Dan kita meminta kepada Allah, bahkan seharusnya ada satu cara untuk kita adalah istikharah. Kita diajarkan berbagai macam istikharah. Istikharah Qur'aniyah, istikharah manamiyah, dan istikharah yang lainnya bagi para santri, para ustaz, mungkin para kiai. Kalau kurang yakin dengan penelitian, dengan keterangan kita, dengan keputusan penelitian
ahli sejarah, penelitian ahli filologi, penelitian ahli, keputusan tes DNA. Ini adalah keputusan-keputusan ilmiah yang tidak bisa kita bantah. Tapi seandainya kita belum yakin karena kita sudah terlalu cinta, sudah terlalu mahabbah, cobalah istikharah. Al-Fakir yakin kalau kita istikharah, nanti kita akan ditunjukkan, diberitahu oleh Allah siapa Habib Alwi itu. Tentu insya Allah akan diberitahu oleh Allah bahwa mereka itu adalah bukan dzurriyyah Nabi besar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering ke Al-Fakir yang menanya seperti ini, Kiai, saya mau bertanya, tolong jawab pertanyaan yang sederhana ini. Satu, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dengan si Imad pintar mana? Mbah Hasim Asy'ari dengan si Imad pintar mana? Mama Khalil Bangkalan Madura dengan si Imad pintar mana? Ini adalah pertanyaan yang tidak ilmiah, pertanyaan yang tidak sesuai. Kiai Imaduddin meneliti secara ilmiah, meneliti secara kitab. Ahli sejarah meneliti dengan keilmuannya tentang sejarah. Di dalam sejarah tidak tercatat, tidak ada nama-nama mereka. Dan begitu pula ahli filologi juga tidak menemukan nama-nama mereka dan peninggalan-peninggalan mereka. Dan sekali lagi ahli sejarah pun tidak. Tes DNA pun mereka melenceng. Tes DNA dari kalangan mereka yang sudah tes DNA dari Yaman, 187 habaib itu hampir semuanya itu adalah haplo, grupnya adalah G, yaitu adalah haplo grup Yahudi Askenazi, darah ke Kaukasus. Karena penelitian secara ilmiah ini, maka jawablah dengan penelitian juga. Oleh karena itu, Al-Fakir dan kawan-kawan dan bangsa Nusantara seluruhnya menunggu balasan, menunggu tesis atau jawaban yang bisa menjawab tesis Kiai Haji Imad Al-Bantani. Jangan dijawab dengan marah, dengan cacian, dengan makian, penghinaan. Jangan. Karena penelitian ini bukan untuk mencari permusuhan, bukan untuk mencela, bukan. Hanya ingin tahu benarkah mereka itu keturunan Nabi. Hanya itu aja. Tetap kita bersahabat, tetap kita baik, tetap kita saling menghormat, tetap kita saling memuliakan. Makanya kalau dikatakan anti habaib itu salah, atau pembenci habaib itu naudzubillah. Di dalam Islam dilarang untuk membenci. Di dalam Islam dilarang untuk memecah belah. Orang yang memecah belah itu adalah dilaknat oleh Allah. Orang yang saling membenci, bermusuhan itu pun sama, dilaknat oleh Allah. Makanya kami dan kawan-kawan, khususnya umumnya bangsa Nusantara ini, adalah hanya ingin tahu saja. Oleh karena itu, sebaiknya Al-Fakir nyarankan, Al-Fakir menginginkan, Al-Fakir mengharapkan, sudahlah, kalau memang tidak bisa memutuskan
tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tidak bisa membantah, tidak bisa merungkadkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, udah taslim saja. Kenapa? Ini adalah kebenaran, ini adalah hak. Bukankah Nabi kita, baginda Nabi telah bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang takabur itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Oleh karena itu, kalau Habib Alwi ini benar-benar baik, benar-benar istimewa, maka akuilah bahwa mereka adalah bukan zuriyah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru dengan pengakuan, dengan ketasliman seperti itu, maka kami akan sangat menghormati, memuliakan kepada mereka. Sebaliknya, kalau tidak mengakui, itu akan menjadi besar masalah ini. Kenapa? Karena perkembangan 2 tahun ini, polemik tentang nasab ini bukan mengkerucut, bukan memudar, bukan melemah, bukan menghilang, justru menjadi besar, justru menjadi lebih luas. Naudzubillah. Apalagi Al-Fakir sangat sedih. Al-Fakir menangis melihat perkembangan, akibat dampak dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bukan dijawab, dibalas oleh kitab dan oleh jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh Kiai Haji Imad. Justru banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai, yang begitu hina, yang begitu mempermalukan. Apa? Terjadinya penyerangan, penyerbuan. Terjadinya penyerbuan kiai di Tangerang. Terjadinya kerusuhan, penyerbuan di Gresik. Terjadinya penyerbuan, pengerusakan, penganiayaan di Karawang. Ini sama sekali tidak mencerminkan keislaman, tidak mencerminkan kebaikan. Justru ini masalah menjadi dalam, menjadi besar, yang asalnya sangat kecil. Sangat kecil sekali. Ini adalah pertama hanya karena miskomunikasi saja. Kalau saja dulu begitu keluar tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani keluar, dirangkul oleh Rabithah Alawiyah, musyawarah, tentu akan damai. Cuma disayangkan begitu keluar tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, justru malah dijawab dengan penghinaan dan pengejekan. Seperti apa? Di situ dari klan mereka, dari ketua mereka berkata, ini adalah suara kentut. Itu kan penghinaan. Kenapa? Kalau mengaku cucu Nabi, Duriyah Rasul, kenapa keluar kata-kata seperti itu? Bukankah ghamtun nas, melemahkan, menghina, menyepelekan orang lain itu adalah satu tanda orang sombong, orang takabur? Kenapa itu dilakukan? Di situ Al-Fakir tidak habis pikir. Kalau saja waktu itu dijawabnya, jangan dijawab suara kentut, jangan dijawab suara jangkrik, jangan, rangkulah, musyawarahlah.
Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasawirhum fil amr. Musyawarahlah di dalam hal perkara apapun. Jangan disepelekan. Yang akhirnya suara kentut ini melebihi suara bom nuklir. Bahkan ada lagi yang mengatakan, "Hei Imad, rasakan nanti akan keluar bom nuklir." Ini sebenarnya kenapa bisa keluar kata-kata seperti ini? Padahal Nabi kita telah begitu banyak mengeluarkan arahan, anjuran, aturan. Al-Quran pun sama. Kenapa kita bicara Al-Quran? Kenapa kita bicara Al-Hadis? Tapi nyatanya kelakuan kita, ucapan kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu. Apakah Al-Quran dan hadis itu hanya hiasan mulut? Apakah kitab-kitab yang begitu banyak menggunung itu adalah hanya suatu perpustakaan? Sungguh ironis. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, walaupun bagaimana, belum terlambat. Ayo merapat. Ayo bersatu padu. Ayo bermusyawarah. Ayo bermudzakarah. Oleh karena itu, seandainya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengadakan pengajian, mengadakan safari dakwah, biarkanlah. Jangan diganggu, jangan diserang, jangan dihalang-halangi, jangan diserbu. Silakan saja. Entoh dari kaum Habib Alwi pun mengadakan safari dakwah. Apakah mengganggu Terawali Songo? Tidak. Ada acara ziarah kubro di makam Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten, aman-aman saja. Di Bandung, di Tasik, aman-aman saja. Memang Trah Wali Songo, bangsa Nusantara adalah bangsa yang ramah, bangsa yang cinta damai. Tidak mau mengadakan kerusuhan, perkelahian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama. Bahkan Al-Fakir sungguh mengharapkan, sungguh menunggu, coba bisa satu panggung, misalkan satu panggung seperti ini, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani nih mau ada pengajian atau safari dakwah, cobalah satu panggung. Dari klan Ba'lawi menerangkan bahwa dia itu adalah keturunan Rasul, keturunan baginda Nabi, dengan menerangkan, dengan mengeluarkan referensi-referensi. Dan tentu dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pun mengeluarkan referensi yang memutuskan. Tapi damai saja kita. Entoh kita sudah pada tahu semua bahwa kemuliaan kita di hadapan Allah bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena duriyah, tapi adalah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya manusia yang mulia itu adalah manusia yang bertakwa kepada Allah, dan manusia yang diangkat, yang ditinggikan derajatnya itu adalah orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berilmu, bertakwa, itulah mutiara ketinggian kemuliaan kita sebagai umat
manusia. Jadi intinya, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita melangkah demi untuk menjaga NKRI ini. NKRI harga mati. Jangan sampai kita ganggu, jangan sampai kita colek, jangan sampai kita rubah, jangan sampai kita acak-acak NKRI ini. Karena NKRI ini adalah sudah keputusan atau adalah gagasan yang diolah para aulia Allah. NKRI garda terdepan adalah Nahdlatul Ulama. NU adalah penerus perjuangan para wali. Entoh NKRI ini adalah tidak keluar daripada ajaran Islam Al-Quran ataupun hadis, ijma ataupun qiyas. Buktinya NKRI adalah aman, NKRI adalah nyaman, NKRI adalah bersatu. Beda agama, beda bangsa, beda bahasa, beda keyakinan, beda ideologi, tapi tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, itulah lambang negara kita. Tentu inilah yang dinamakan Islam, itu adalah rahmatan lil alamin. Apalagi Islam di Indonesia ini adalah mayoritas, harus kita bisa menjaga seluruh umat manusia, apapun itu agamanya, harus kita jaga, harus kita rangkul. Itu arti daripada rahmatan lil alamin. Jangan kita memukul, harus kita bisa merangkul. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa katakan. Ini adalah bukan Al-Fakir berniat untuk menggurui atau untuk berceramah atau yang lain lah. Karena Al-Fakir ini adalah orang bodoh, Al-Fakir ini adalah orang dhaif dan lemah. Al-Fakir bukan siapa-siapa. Al-Fakir bicara ini karena cintanya terhadap bangsa ini. Al-Fakir cinta terhadap habaib. Al-Fakir cinta juga terhadap Wali Songo. Walaupun habaib ini sebagai tamu di Nusantara ini, tetap kami hormati, tetap kami muliakan. Ayo kita satu agama, ayo kita melangkah satu tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.